Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada sesi ini saya akan mempresentasikan mengenai PDD UKT-PT, yaitu adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan saya akan melakukan untuk unsur penilaian pengajaran. Kenalkan, nama saya adalah Hanugrah Aulia Siddharta dengan NID 0707128303. Data diri saya dapat dilihat pada slide berikut. Dengan nama lengkap saya adalah Hanugrah Aulia Siddharta. Kemudian saya mengajar di Prodi Departemen Computer Science dengan Fakultas School of Computer Science di kampus Universitas Bina Nusantara dengan kampus Malang. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan yang akan saya ajarkan dengan kode CUMP 6853004 dengan nama mata kuliah Artificial Intelligence dengan bobot 4 SKS dan diajarkan pada semester 3. Untuk courses lain, dokumen RPS akan diupdate dan diaudit secara berkala oleh kampus, dan yang saya gunakan adalah revisi yang ketiga dengan tanggal berlaku 1 September 2025. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan memberikan dasar, kemudian ada prinsip kerja, teknik, aplikasi pada bidang kecerdasan buatan. Kemudian mahasiswa akan mempelajari lebih dalam mengenai materi mengenai problem solving, knowledge, representation, reasoning, dan machine learning. Kemudian nanti di mata kuliah ini akan didesain menggunakan beberapa strategi perkuliahan yang akan saya jelaskan pada slide berikut. Dan untuk mengukur kemampuan dari mahasiswa, masing-masing perkuliahan telah dilengkapi dengan learning outcome yang berbeda. Pada mata kuliah ini, teaching dan learning strateginya antara lain, mahasiswa akan terlibat secara aktif melalui pembelajaran lecture, kemudian discussion, group presentation, dan individual exercise dan project work. Discussion akan dilakukan menggunakan beberapa media, antara lain diskusi dalam kelas secara aktif, kemudian diskusi juga dapat dilakukan menggunakan LMS, dan dapat bertemu dengan dosen ketika sesi pembelajaran selesai. Ada dua textbook yang digunakan, antara lain adalah Peter Norvig dan Stuart Russell pada tahun 2021 dengan judul buku Artificial Intelligence: A Modern Approach, diterbitkan oleh Pearson. Kemudian Andreas P. dan Engelbach, ini bukunya agak sedikit lama, 2007, masih dibutuhkan karena relevan dengan judul buku Computational Intelligence: An Introduction, diterbitkan oleh Wiley. Dan beberapa resource lain yang dapat nanti akan dicek di LMS, saya tidak dapat menampilkannya karena nanti akan dimasukkan oleh dosen ataupun dari grup dosen. Kemudian, mata kuliah ini akan diukur menggunakan 6 buah luaran dari LU1 dan LU6 dan akan dimappingkan untuk beberapa outcome yang berbeda. LU1 lebih menekankan kepada describe dari konsep, LU2 akan menunjukkan pada apply various search algoritma. Yang ketiga mengenai apply various knowledge representation. Kemudian LU4 adalah apply teknik dan untuk kepada uncertainty. Kemudian LU5 adalah apply learning algorithm. Yang terakhir adalah analisa dari impact terhadap AI, terutama ethical, fairness, dan beberapa isu keamanan. Evaluasi akan diukur menggunakan ke-6 LO itu dengan pembagian ujian tengah semester dengan bobot 20% dari LO1, LO2, dan LO3, kemudian final exam UAS dengan bobot 30% menggunakan LO4, LO5, dan LO6, kemudian ada grup dari LO1, LO2, LO3, 4, 5, dan 6. Sehingga masing-masing evaluasi didasarkan dari LO yang berbeda. Dari masing-masing capaian, untuk memudahkan dosen menilai kemampuan mahasiswa,
Masing-masing akan di breakdown menjadi beberapa buah sub CPMK. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan mengenai LO1 yang di breakdown menjadi sub CPMK 1.1 yang berisi dari kemampuan untuk mengidentifikasi konsep dari AI. Dan di sini sudah ada 4 buah pengelompokan nilai dari excellent, good, average, hingga poor. Dan di sini sudah cukup jelas, semisal excellent, dia mahasiswa harus mampu menjelaskan secara jelas dan akurat. Kemudian akan dikategorikan baik ketika hanya dapat menjelaskan saja. Akan tetapi eh, penjelasannya kurang begitu jelas atau contohnya mungkin agak kualitasnya berkurang dari excellent. Dan semakin menurun hingga mahasiswa kesulitan untuk memberikan contoh. Kemudian untuk tugas, ada 2 buah tugas. Yang pertama tugas individual yang dikerjakan oleh mahasiswa ketika di akhir sesi pembelajaran dan dapat dikirimkan juga melalui LMS. Kemudian final project, di mana final project akan terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Kemudian mereka harus berkonsultasi dengan dosen minimum 4 kali dan melalui berbagai channel. Kemudian setiap grup harus mempunyai topik yang berbeda untuk membuat banyak variabilitas dari judul dan kemudian harus memuat 2 buah chapter yang sudah dijelaskan. Kemudian penilaiannya akan ada 2 buah penilaian, grup itu sendiri mengenai bagaimana kedalaman topik dan yang kedua adalah bagaimana masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda. Untuk menjamin nilai dari mahasiswa, apabila mahasiswa mengalami ketidakpuasan, maka dapat berdiskusi dengan dosen dan dapat memprotes nilai. Di BINUS, dosen harus mengisi nilai 1 minggu setelah ujian, dan kemudian mahasiswa akan diberikan waktu 2 minggu untuk melakukan protes, sehingga ada komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa em, dalam perkuliahan hingga nilai. Sekian dan akan saya lanjutkan dengan melalui sesi micro teaching. Oke, selamat sore semuanya. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita tentang kecerdasan buatan. Kita sudah sampai ke sesi ke minggu ke-19. Sesi ke-19. Berarti sudah cukup banyak ya. Jadi sudah banyak yang sudah kalian dapatkan. Saya akan berikan sedikit lagi knowledge yang mungkin dapat menambah pengetahuan kalian di bidang AI. Pada sesi kali ini, kita akan mengukur keberhasilan menggunakan LU nomor 5, yaitu mengenai apply various learning algorithm for agent to solve problem. Jadi nanti kita akan ada hubungannya dengan problem, kemudian bagaimana menggunakan agent di dalam AI. Saya yakin kalian, generasi kalian sudah cukup dekat dengan kata-kata agentic AI, kemudian dengan AI, mungkin kalian sendiri sudah sering pakai. Cuman bagaimana algoritma di belakangnya itu bekerja, ini yang akan saya berikan. Dan di sini ini melanjutkan dari sesi yang kemarin sebelumnya. Kalau sesi yang sebelumnya saya berbicara mengenai bagaimana teori klasik, kita sekarang minjak kepada machine learning. Maka nama sesi kita kali ini kan Introduction to Machine Learning. Jadi kita sudah akan mulai berpindah ke hal yang lebih detail lagi. Oke, jadi ini beberapa sesi, beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Pertama, Introduction to Machine Learning. Kemudian yang kedua, bagaimana machine learning ini dapat menyelesaikan problem yang spesifik. Kemudian saya akan lanjutkan dengan kategori apa saja kategori di dalam machine learning dan kemudian apa saja komponen yang ada di dalam machine learning. Jadi kita akan berkutat, sesi hari ini kita akan berkutat tentang machine learning. Oke. Mungkin kalau Anda mendengarkan machine learning, apa ya machine learning ini? Kan ini bisa dibesarkan menjadi 2, mesin dan learning. Cuman apakah semua mesin bisa learning? Dan apa kategori dari mesin itu sendiri?
Machine learning ini sudah cukup lama ya konsepnya, bukan konsep yang baru, bukan sesuatu yang baru muncul di era kalian, tidak ya. Ini ada jauh lebih lama dari mungkin ketika saya kuliah pun, ya saya sudah agak lama ya kuliahnya ya, itu sudah ada teori-teori, bahkan ini teori ini muncul dari era Perang Dunia Kedua. Jadi amat sangat lama sekali, bukan sesuatu yang baru. Tetapi semua dibatasi oleh kemampuan dari si mesin itu sendiri. Nah, pada yang pertama ini, kita akan bahas sebenarnya apa itu mesin. Kalau kita ngomong mesin, kita perlu agak flashback sedikit. Tadi saya sudah singgung sedikit mengenai ini dimulai dari era Perang Dunia Kedua. Mungkin kalian pernah melihat atau pernah melihat film, ada yang tahu The Imitation Game? Atau siapa namanya, aktornya saya lupa pas itu. Benedict. Dia memerankan seseorang yang menciptakan cikal bakal dari kejahatan buatan. Siapa namanya? Betul sekali. Alan Turing ini menurut saya adalah orang yang merevolusioner dunia AI. Jadi ini lama sekali ya, sudah lama sekali. Tapi bedanya kalau dulu Alan Turing ini benar-benar mendevelop alat dari hardware yang benar-benar mentah. Kalau kita sekarang tidak, kita sudah tinggal saja langsung ke software-nya saja, nggak perlu kita bikin mesinnya bagaimana bekerja, kemudian kita nggak perlu lagi lihat pita-pitanya. Disitulah muncul kata-kata mesin. Kalau di dalam terminologi kita sekarang sudah nggak, kok mesin ya namanya ya, kan sudah tidak ada mesinnya. Tapi ini teorinya dilandaskan dari sesuatu yang sudah lampau. Dan mereka mengatakan bahwa untuk mesin, untuk pengolahnya itu disebut sebagai mesin. Mesin di dalam machine learning ini menggunakan konsep ada beberapa bagian. Pertama adalah CPU sebagai unit yang untuk memproses, kemudian ada memory unit dan ada input atau output unit. Mesin itu definisinya seperti itu, ada sebuah CPU, kemudian ada memorinya, dan ada input atau output. Kalau gitu apa perbedaan antara AI dengan program yang sudah kalian pakai? Saya yakin kalian sudah bisa mengembangkan produk-produk di semester 1 Anda sudah berbicara menggunakan C ya, terus kemudian ada struktur data, terus ada macam-macam. Saya rasa kalian sudah sedikit mahir untuk melakukan coding, tapi terus apa bedanya dengan AI? Kalau mesin itu kan hampir sama ya, program atau produk yang sudah kalian buat, itu sebenarnya hampir sama seperti itu. Mesin ini, kita bisa katakan mesin ini didasarkan dari Newman mesin, ini ya penemu yang pertama. Dia mendefinisikan bahwa kalau sebuah sistem bisa dikatakan mesin, itu minimal ada hal-hal seperti ini, ada input, ada CPU, kemudian ada output. Di dalam CPU ada control unit, arithmetic logic unit, dan ada memory unit. Kalau dilihat dari sini ada arithmetic, sebenarnya semua yang ada di dalam komputer itu memang berdasarkan logika matematika. Jadi kita amat sangat dekat dengan matematika. Maka kalau Anda lebih mendalami AI, maka Anda akan sering berhadapan dengan matematika. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau tadi kita sudah ngomong tentang mesin ya, terus ada learning, berarti kan ada sesuatu yang berbeda. Machine learning berbeda karena dia mempunyai intelligence, sebuah sistem yang cerdas. Pertanyaannya, apa definisi dari cerdas? That's the question. Oke, saya punya beberapa studi kasus. Seperti saya punya studi kasus yang pertama adalah weather prediction. Pasti kalian di handphone sudah ada, semua sudah punya ya. Di widget itu kan ada perkiraan cuaca hari ini sekian, besok sekian. Pertanyaan saya, apakah ini sudah mempunyai intelijen? Apakah perkiraan cuaca itu mempunyai apakah sudah pintar? Pintar nggak kira-kira? Pintar ya? Tapi apakah dia intelijen? Kenapa bisa disebut sebagai pintar? Mungkin kalau sederhananya,
Kok bisa dia tahu ya besok hujan, besok nggak hujan? Mungkin kita definisi pintar seperti itu ya. Karena dia bisa memperkirakan kira-kira besok terjadi apa atau lusa terjadi apa. Akan tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Sistem ini sebenarnya bisa kita katakan tidak begitu intelijen. Dia bisa memprediksi, memang dia lebih cerdas. Tapi dikatakan tidak begitu intelijen karena dia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. Makanya kan kalau sekarang, kalau zaman dulu, laporan cuaca ini hanya muncul 1 hari sekali. Besok hujan, udah gitu aja. Sekarang tidak. Kalau Anda cek di handphone, ada tulisannya last update. Itu menandakan bahwa dia harus diupdate secara berkala, karena cuaca itu mudah berubah. Jadi dia dikatakan tidak begitu intelijen, karena memang dia tidak bisa beradaptasi secara langsung. Perlu kita update. Kemudian kasus kedua adalah AlphaGo. Ini proyeknya sudah cukup lama ya, 2015, sekarang juga 2026. Sebenarnya sudah agak tidak relate lagi. AlphaGo ini adalah sebuah sistem yang bisa memainkan game Go. Go itu kayak ini loh, catur Jepang yang ada hitam putih dan hitam, nanti Otelo. Jadi tinggal dibalik-balik gitu aja. Ini sistem ini bisa memainkan game secara otomatis. Ketika musuhnya membuka sebuah langkah, maka dia akan dapat merespon. Itu yang dinamakan sebagai sistem yang pintar. Jadi pintar itu adalah definisi pintar ketika sebuah sistem mampu merespon hal yang digunakan dari si lawannya. Kemudian apa yang dapat dilakukan yang lain, ada banyak sekarang ya, bisa ada untuk tools diagnosa, kemudian ada personalized medicine. Kalau Anda pakai Halodoc, Anda malas ya katakanlah, anak sekarang kan kadang suka introvert gitu ya, jadi mau ke dokter, takut saya, akhirnya tanya ke Halodoc. Kemudian Halodoc kan ada ada chatnya, ada chatbotnya, kemudian nanti bisa berlakukan personalisasi. Sekarang sudah cukup enak ya, dan itu adalah produk-produk dari AI. Atau lagi ada fraud detection, algoritma trading. Cuma kalau trading memang masih abu-abu ya, karena bot-bot trading yang sekarang ini saya agak meragukannya. Kemudian ada lagi di bidang retail untuk rekomendasi. Kemudian ada lagi untuk inventory management. Semua produk sekarang bisa ditambahkan dengan kecerdasan. Akan tetapi definisi kecerdasan adalah ketika sebuah sistem mampu memberikan sebuah rekomendasi, memberikan sebuah solusi, bukan hanya memprosesnya saja. Perbedaannya terletak di situ. Oke, kita akan coba lebih spesifik. Akan tetapi AI punya sebuah masalah, di mana masalahnya ini AI ini sebenarnya nggak pintar-pintar banget ya. Di sini ada gambar, ada kucing dan ada kucing semua betulnya. Ada kucing dan kucing. Ya, banyak kucing. Jadi kucing gitu ya kali ya. Di sini yang menjadi permasalahan dari AI adalah ternyata bentuk kucing ini macam-macam. Jadi kalau mendeteksi jenis kucing, ada kucing yang di sebelah kanan kepalanya ditutup begini, kemudian ada yang kucingnya bulat. Ini punya ciri yang berbeda, sehingga sebenarnya AI ini rentan menghasilkan kekeliruan. Nah ini yang harus Anda hati-hati, karena saya lihat kan sekarang banyak mahasiswa suka pakai AI ya. Sebenarnya AI ini nggak pintar-pintar banget ya, karena AI ini hanya mampu melaksanakan satu tugas saja secara spesifik. Belum bisa digeneralisasi, kecuali yang sekarang ya. Kalau sekarang sudah berkembang karena toolsnya sudah semakin canggih. Generasi yang menjadi masalah klasik adalah tadi kucingnya banyak, tapi dia kesulitan untuk membedakan. Oke, jadi itu adalah masalah utama di dalam machine learning. Sehingga kita bisa melihat ada beberapa pilar atau kategori dalam machine learning yang secara utama adalah ada supervised, unsupervised, dan ada reinforcement learning. Tabelnya cukup banyak ya di sini ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sudah sampai sini ternyata. Ini adalah contoh yang di supervised. Supervised ini adalah membedakan, kalau Anda perhatikan tadi ya, tadi kan masalah kucing tadi ya. Kalau kucing tadi kan kelihatan sama ya. Kalau sekarang binatangnya semakin banyak, bagaimana mendeteksi agar binatang ini akan berbeda semua atau prediksinya betul? Ada kayak kucing, anjing, dan ada ayam. Sederhana, kalau kucing dan anjing sama-sama punya kaki 4. Kemudian yang jadi masalah
itu cirinya sama, punya kuping yang tajam, kemudian punya mulut, sehingga harus dicari tahu fitur apa yang paling tepat. Sehingga AI itu bukan hanya tentang model, tentang library, tentang harus coding, tidak. Tapi Anda harus memperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Supervise itu artinya adalah ketika saya memberi pelajaran ke sebuah mesin dan dia dapat menebak. Contohnya yang atas itu adalah kucing, yang bawah ada anjing. Maka kalau saya tanya lagi yang kiri itu yang atas itu apa, maka dia bisa menebak dengan pasti. Supervise, kita melakukan supervisi. Kalau yang kedua, unsupervised. Kalau tadi kita melakukan supervisi, kalau yang kedua tidak ada supervisi. Sehingga si AI akan mencari secara otomatis. Contohnya yang sebelah kanan ini ada persebaran data, tidak ada labelnya sama sekali. Bagaimana cara mendeteksi sebuah data, persebarannya kita bisa kelompokkan. Kita bisa menggunakan pendekatan unsupervised, di mana kita bisa mengecek dengan pendekatan kedekatan dari data. Ini disebut sebagai clustering, karena kan cluster kan kecil-kecil seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada reinforcement learning, di mana reinforcement ini kalau Anda biasa main game ya, ini biasa banyak digunakan di game. Ketika Anda main game, maka kadang bot yang ada di dalam game itu mampu belajar mempelajari apa yang Anda lakukan. Itu disebut sebagai reinforcement, di mana dia akan mencoba-coba mengikuti kita, tapi dia dapat mencoba agar dia tetap lebih unggul daripada kita. Sistemnya reinforcement itu lebih ke arah coba-coba, maka banyak digunakan untuk game dan kedua untuk robot. Robot kan katakanlah robot untuk mengambil barang, nah itu biasanya pakai itu, karena dia harus mencoba. Karena kan barangnya bisa berpindah-pindah, nah itu dia harus mencoba secara mandiri. Contoh, ini ada video cuma saya nggak tampilkan. Contohnya yang lain adalah game. Ada yang masih ingat game apa ini? Flappy Bird. Kita bisa bikin agar kita mendapatkan skor yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Kita meminta dia akan mencoba. Jadi dia akan tahu kira-kira bagaimana kondisi agar dia tidak mati. Ini mati ketika apa? Kena ya, nyangkut, terlalu tinggi, terlalu rendah, atau nabrak, seperti itu. Dia bisa mencoba secara mandiri sehingga akhirnya menemukan pola yang paling efisien dan dia tidak mudah mati. Jadi polanya seperti itu. Sehingga istilah-istilah yang tadi saya sudah katakan tadi, sebenarnya ini ya sama saja ya, semua itu ada di lingkaran yang sama, disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Akan tetapi ketika kita belajar lebih jauh, maka kita bisa menemukan model-model yang lebih kompleks. Itu disebut sebagai deep learning. Karena kalau tadi anjing dan kucing tadi kan disebut sebagai machine learning karena sederhana ya, ini anjing, ini kucing, masih sederhana. Coba Anda bayangkan bagaimana cara membuat ChatGPT. ChatGPT itu datanya banyak banget, sampai kalau Anda perhatikan itu satuannya sudah bukan kecil tapi B atau sudah juta. Jadi banyak banget sudahan. B itu billion apa ya? Bagaimana cara deep learning bekerja? Dengan meniru pola tingkah laku dari otak kita atau neuron. Di mana otak kita ini kalau dibelah ini kan banyak neuron-neuron kecil. Bagaimana cara neuron? Otak kita ada di sini, tangan kita ada di sini. Ketika saya pegang di sini, tangan bisa merasakan. Kok tahu tangan bisa merasakan? Karena ada pola estafet dari tangan sampai ke arah otak. Dan ini ditiru oleh sistem deep learning, di mana data disimpan ke dalam sebuah model, kemudian model tersebut akan dilanjutkan. Ini saya tidak akan menjelaskan hari ini karena ini materi yang lebih kompleks. Jadi ini masih sedikit materi yang saya akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ini adalah mengenai neuron. Dan nanti modelnya, gambarnya seperti ini, di mana disebut sebagai artificial neural network. Jadi neural dan ada network dan ada artificial kecerdasan. Network itu ada networknya, neural adalah meniru pola dari neuron-neuron yang tadi. Jadi model-model yang banyak tadi sebenarnya ini hanya perhitungan matematika saja menggunakan function. Jadi kalau Anda mempelajari kalkulus pindah ke sini gampang. Makanya ada kalkulus di mata kuliah kita dan dia akan
getok tular sampai ke arah paling depan. Tapi karena ini cukup kompleks, saya nggak akan presentasikan pada hari ini. Insya Allah minggu depan saya akan presentasikan. Sehingga kita sampai di penghujung, saya akan coba tebak-tebakan ya. Jadi kalau begitu, kalau kita punya 3 tadi ya, mana yang mungkin termasuk intelijen dan kira-kira apa ya? Di sini disebut attending lecture. Bagaimana kalau sebentar. Bagaimana kalau kita membuat sistem attending lecture? Kalian kan biasanya absen ya? Absen pakai apa biasanya? Bagaimana kalau saya membuat sistem menggunakan muka kalian sebagai untuk absen? Berarti kira-kira kalau dari 3 tadi, supervised, unsupervised, atau reinforcement learning kira-kira? Supervised, betul sekali. Pinter kabeh berarti. Kemudian, reading books and paper. Kalau saya bisa membuat program membaca buku, kira-kira supervised, unsupervised, atau reinforcement? Reinforcement? Unsupervised. Kita tidak mengajar. Anda pernah belajar membaca koran? Tidak pernah ya? Kok bisa baca tapi? Karena kebiasaan ya. Kebiasaan itu tidak ada yang namanya diajari. Anda cuma diajari kecil aja, tapi tidak diajari, kalau baca mati yang banyak di enggak ya. Oke. Jadi seperti itu. Saya rasa itu adalah penghujung sesi kita. Anda bisa membaca bukunya yang sudah kita sering gunakan. Anda bisa membaca buku yang di library. Apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Oke. Nggak apa-apa, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa tadi sudah cukup paham semua. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin 1? Ya, silakan. Ya, ya. Oke, gampang. Ini sama seperti ayam dan anjing tadi, kucing dan anjing. Saya punya foto kucing, ini kucing, ini kucing, ini kucing. Ini anjing, ini anjing, ini anjing. Ketika saya tanya, ini anjing atau kucing, kira-kira? Kucing. Sekarang apa hubungannya dengan sistem absensi? Ketika mungkin Anda sudah pakai ini ya di handphone, sekarang udah pintar ya. Bukanya kan ada pakai face dan pakai fingerprint ya. Masih kan nggak ketika Anda mendaftarkan muka ya, wajah. Bagaimana cara mendaftarkan wajah kalian di dalam handphone Anda? Foto dulu ya. Apakah sekali? Kan gini ya. Terus dipiringin lagi di sudut yang lain. Kemudian dengan agak gelap. Kenapa kok seperti itu? Biar dia paham seperti itu. Cuma kalau handphone kan dibatasi hanya kita saja ya. Cuma kalau sistem tadi bisa lebih, yang Anda tanyakan tadi bisa lebih kompleks lagi. Jadi butuh banyak foto. Akan tetapi ada satu hal yang menurut saya paling menarik di Indonesia, tumben ya. Ya itu di Indonesia itu adalah punyanya KAI. KAI yang Palang itu kita nggak perlu store foto. Dia pakai data KTP. Kok bisa bagus? Saya nggak tahu. Programmernya jago. Gitu. Jadi kalau mau coba sesuatu yang lebih aneh-aneh, prediksinya banyak. Contoh lagi, kalau Citra untuk ini apa? Kalau ada tilang elektronik sama seperti itu. Iya, kan nggak ada yang ngajari toh. Ini gimana enggak? Di foto ketahuan loh itu platnya berapa, terus kita nggak ngapain ketahuan. Ada lagi yang tanyakan? Pertanyaan yang menarik sekali. Ada lagi? Oke, jadi saya rasa hari ini akan saya tutup. Kita akan coba buat kelasnya akan lebih interaktif lagi. Mungkin ke depan saya akan live coding biar kalian bisa paham kira-kira apa yang dibutuhkan seperti itu, bagaimana dasarnya begitu. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore semuanya.